Selamat datang di Bersuara untuk Cerita. Body shaming. Body shaming adalah perilaku mengkritik bentuk tubuh orang lain ataupun diri sendiri dengan cara yang negatif. Perilaku ini tanpa disadari bisa membuat seseorang akan merasa minder. Bisa orang lain ketika memang itu ditujukan untuk orang lain, bisa juga akan menjadi pengaruh untuk dirinya sendiri ketika memang apa yang dia bandingkan adalah tubuhnya sendiri. Body shaming akan menyebabkan perubahan perilaku terhadap korbannya. Bisa terjadi perubahan sifat seperti membenci makan atau sedih berkepanjangan, menarik diri dari sosial, bahkan bila parah perasaan ingin bunuh diri pun itu bisa muncul. Ciri-ciri body shaming adalah 1. Menganggap tubuh orang lain itu yang paling dari ukurannya. Jadi ketika orang lain memiliki tubuh yang gemuk, dianggap dia yang paling besar dan paling gemuk. Ketika orang lain tubuhnya paling kurus, dia dianggap yang paling kurus dan paling tidak berisi di antara yang lain. Nomor 2. Menyuruh seseorang akan sesuatu hal yang bertujuan untuk merubah penampilan seseorang. Sebenarnya ini memang ketika konteksnya adalah positif, itu akan bagus. Tetapi ketika cara penyampaiannya adalah bersifat negatif, mengejek, mengolok, ataupun seperti membandingkan, sehingga orang lain yang merasa mendapatkan advice ataupun informasi itu, dia merasa bahwa oke, tubuhnya ini tidak baik, sehingga orang di sekitarnya menyuruh dia melakukan ini. Itu juga sudah masuk dengan body shaming. Ciri ketiga, menganggap tubuh sendiri paling ideal dan membandingkan dengan orang lain. Itu tanpa disadari adalah sesuatu yang bisa menyinggung orang lain dan membuat down orang lain karena dia tidak sama dengan diri Anda. Itu juga termasuk dengan body shaming. Dan yang keempat, sering mengomentari apa yang dilakukan orang lain. Terkadang memang ketika memang itu kondisinya tidak baik, ya kita bisa memberikan advice atau mengomentari dengan cara yang baik. Tetapi bila teman ataupun diri kita sendiri, kita mengomentari dengan kata-kata yang negatif, sehingga dia merasa apa yang dia lakukan semuanya salah atau apa yang kita lakukan itu salah. Itu termasuk body shaming. Dampak dari body shaming itu ada 3. Yang pertama adalah kecemasan sosial. Dari kecemasan sosial ini, seseorang bisa menarik diri dari lingkungan sekitarnya karena merasa minder dan tidak patut untuk berada di depan umum. Yang kedua adalah depresi. Ya, depresi merupakan sebuah gangguan jiwa, dan depresi bisa berawal dari body shaming yang terlalu berlebihan ke orang lain ataupun diri sendiri. Dan yang ketiga adalah gangguan pada pola makan. Gangguan pada pola makan karena menganggap dirinya terlalu gemuk ataupun terlalu kurus. Sebenarnya ketika memang kita bisa mengatur pola makan dengan baik, itu bagus. Tetapi perubahan ini lebih ke arah perubahan gangguan pola makan yang sangat berlebihan, hingga dia mungkin sangat membenci makan, padahal makanan sangat diperlukan untuk tubuh. Ini bisa berakibat akut ke dalam kesehatan, bisa menjadi anoreksia, ataupun ketika memang dia terlalu kurus sehingga dia makan berlebihan, jadinya terlalu banyak asupan makanan dan menyebabkan banyak penumpukan lemak tanpa dia sadari. Menurut saya ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi motivasi kita ketika kita mengalami body shaming. Yang pertama adalah berhenti membandingkan diri dengan orang lain, karena setiap orang itu diciptakan berbeda. Jadi kita mempunyai keunikan masing-masing. Yang kedua, apabila kita mengetahui kekurangan diri kita harus bisa mengolah kekurangan tersebut sehingga menjadi sebuah kelebihan, ataupun bisa kita kondisikan sebagai sesuatu keunikan dari diri kita sendiri. Dan yang ketiga adalah value dalam diri seseorang, dalam diri kamu, dalam diri saya, dalam diri kita semua. Itu tidak akan berubah hanya dengan bagaimana bentuk kita.
Ketika kita memang adalah orang dengan hati yang baik, dengan inner beauty yang bagus sekali, tubuh seperti apapun itu akan tampak. Anda tidak akan berubah menjadi orang jahat ketika tubuh Anda tidak ideal. Anda tidak akan berubah menjadi orang yang kejam ketika tubuh Anda tidak sempurna. Yang paling penting adalah kesempurnaan di dalam diri Anda sendiri. Kesempurnaan di hati Anda sebagai personal manusia yang baik serta memiliki dampak positif terhadap sekitarnya. Kita tidak bisa mengatur apa yang difikirkan orang lain. Yang kita bisa atur dan kendalikan adalah bagaimana cara kita bisa menerima informasi itu dan mengolahnya menjadi sesuatu masukan yang ketika itu baik akan menjadi positif, dan ketika itu negatif kita bisa menetralkan sehingga itu tidak berdampak negatif di kita, dan kita tetap bisa mempertahankan kepercayaan diri kita. Bersuara untuk cerita, sampai jumpa.